Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Di informasi lalu lintas, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana lalu lintas pada sore hari ini yang mulai masuknya jam pulang perkantoran dan juga hari pertama kembali bekerja setelah libur panjang Hari Raya Waisak. Dapat saya gambarkan secara umum lalu lintas memang cukup padat dari berbagai arahnya. Menurut pantauan tim kami di lapangan, kepadatan terjadi dari berbagai arah, baik untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Manggarai maupun yang akan menuju ke arah Cawang nampak cukup ramai. Antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cawang pun juga cukup ramai dan juga cenderung padat. Adanya perlambatan kecepatan menjelang maupun selepas traffic light, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat cukup banyak area perkantoran di mana banyaknya juga kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, untuk sore hari ini dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 30 hingga 40 km per jam. Untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pasar Minggu pun juga dalam keadaan relatif lancar. Hambatan hanya terjadi dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan. Namun tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Namun untuk penerapan sistem ganjil genap yang akan berlangsung pada sore hingga malam hari nanti juga mulai diterapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga kami tim lapangan masih banyak menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas, terutama para pengendara sepeda motor, di mana banyaknya aksi atau maraknya plat nomor yang berusaha untuk ditutupi. Terkait dari itu, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat maupun para pengendara agar dapat selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda maupun plat nomor kendaraan Anda sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lintasi demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberi materi perkuliahan terkait fungsi kehumasan pada Rabu 14 Mei 2025 di Sespima Lemdiklat Polri, Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada Rabu 14 Mei 2025, bertempat di gedung Sespima Lemdiklat Polri, Bandung, Jawa Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan materi perkuliahan dalam mata pelajaran Manajemen Kehumasan Polri. Dan kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta. Pada kesempatan ini, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan beragam materi terkait fungsi kehumasan sebagai realitas sosial baru. Utamanya materi yang disampaikan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023, di mana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa seluruh pegawai negeri pada Polri turut mengemban fungsi kehumasan. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat semakin memahami peran masing-masing dalam mengemban fungsi kehumasan ketika bertugas, sekaligus sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Dari Jawa Barat, Atianuma Andi Putra, Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pada pelaksanaan perkuliahan manajemen kehumasan, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atianuma dan juru kamera Andi Putra yang akan melaporkan dari Sespim Malemdiklat Polri Jawa Barat. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik Joyce dan pemirsa Polri TV, sore hari ini saya melaporkan langsung dari Sespima Lemdiklat Polri Lembang, Bandung, Jawa Barat, di mana pada hari ini, tepatnya Rabu 14 Mei 2025, baru saja dilaksanakan kegiatan perkuliahan dalam mata pelajaran Manajemen Kehumasan Polri, di mana tadi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengisi perkuliahan dengan tema Public Relations, fungsi kehumasan sebagai realitas sosial baru. Dan pemirsa, dalam kegiatan ini tadi diikuti oleh seluruh peserta dari Sespima Lemdiklat Polri, di mana tadi membahas sejumlah hal terkait fungsi-fungsi kehumasan utamanya dalam era realitas baru atau dengan perkembangan dunia komunikasi digital yang semakin luas. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama langsung dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat sore, Jenderal. Jenderal, mungkin boleh dijelaskan sedikit terkait perkuliahan yang baru saja dilaksanakan sore hari ini. Ya, tentunya lembaga pendidikan memiliki nilai-nilai akademis yang benar-benar sangat relevan dalam mensosialisasikan khususnya perkembangan fungsi kehumasan. Yang pertama, fungsi kehumasan sebagai fungsi utama, kemudian dilanjutkan juga dengan Perkap nomor 6 tahun 2023 pada pasal 2-nya, di mana humas ini diemban oleh seluruh pegawai negeri pada Polri, termasuk Polri dan ASN-nya. Artinya di sini ada nilai-nilai sosialisasi secara internalisasi dan juga intensifikasi menjadi kebiasaan baru tadi. Public relation ini fungsi kehumasan menjadi suatu konstruksi sosial baru, ya. Artinya secara simbolik dalam mengemban fungsi kehumasan organisasi ini sehingga bisa Pak Kapolri mengharapkan antara internal atau personel itu dengan interaksi dengan masyarakat ini memiliki makna sebagai satu pengembangan fungsi kehumasan, kedua agen cooling system dan juga memuliakan etika profesi kepolisian. Nah, tentu ini harus memiliki kompetensi. Kompetensi ini sudah diatur dalam Perkap ya nomor 6 tahun 2023. Namun demikian kita harus bisa memberikan sosialisasi ini menjadi suatu pemahaman dan menjadi kesadaran apa yang menjadi konstruksi sosial hal yang baru dalam hal ini. Tadinya tidak mengemban fungsi kehumasan menjadi mengemban fungsi kehumasan. Pertanyaannya, apakah ini akan berjalan? Terus bagaimana dengan fungsi humas? Tentu fungsi humas akan memiliki fungsi-fungsi kekhususan pada yang personil mengawaki di bidang humas. Tapi bagi seluruh anggota personil, humas secara umum dan dasar ini harus mengetahui sehingga komunikasi ini berjalan dengan baik dengan masyarakat. Terima kasih banyak Jenderal atas informasinya. Baik pemirsa, itulah tadi terkait dengan perkuliahan yang dilaksanakan pada sore hari ini di Sespima Lemdiklat Polri. Utamanya memang perkuliahan ini mengacu kepada Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2023, di mana setiap anggota kehumasan dan juga pegawai negeri pada Polri mengemban tugas dan fungsi kehumasan. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Joyce, kembali ke Anda. Pemirsa, personel gabungan dari TNI Polri, Aviation Security dan Security Bandara Soekarno-Hatta melakukan patroli penyisiran pada Selasa sore. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 yang dilakukan serentak oleh Polres Jajaran Polda Metro Jaya. Ke perimeter dulu, lanjut. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menjelaskan bahwa operasi ini menyasar potensi gangguan keamanan, khususnya aksi premanisme, ormas, atau LSM yang meresahkan, serta aktivitas geng motor. Ia menyebutkan patroli ini dilakukan secara mobile dan dialogis di seluruh wilayah hukum Polresta Bandara Suta, Tangerang. Sebanyak 30 personel gabungan telah diterjunkan dalam operasi ini yang terdiri dari petugas piket fungsi Polresta, TNI, AFSEK, dan security. Dari hasil patroli tersebut juga menunjukkan tidak ditemukan adanya aksi premanisme di wilayah bandara.
Kompol Yandri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk tindakan premanisme, baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan atau mengalami gangguan keamanan, khususnya di lingkungan Bandara Suta. Masyarakat dapat menghubungi call center Polresta Bandara Suta di nomor 110 untuk mendapatkan bantuan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Bandara Suta agar tetap aman, nyaman, dan tertib demi mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dan hingga saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bandara Suta terpantau dalam kondisi yang aman dan kondusif, dengan arus penumpang dan kendaraan berjalan lancar. Dari Humas Polresta Bandara Suta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.